Astaga naga, ampun Niwati Kusumatmaja deh. Ya karena keseksian aku inilah Mak, makanya banyak yang iri, si Kodok, si Tamara, si Dipa Halu, Sahrul, semuanya yang padahal nggak ya, kalau Sahrul sih kenal ya, kalau yang lain itu nggak kenal sama aku nggak punya masalah, tapi mereka kayak ngebahas aku, nyentil aku ya karena keseksian aku. Gaby kan ada foto tuh yang namanya Wegom apa Manjalita gitu ya. Kenaikin, tak kira ini kalau pakai foto, tahu-taunya itu fotonya ditutup, gua ngakak lah sama Mila berdua. Tapi Gaby, lu juga kan terkenal, mereka kan enggak, mereka mau pansos. Ya makanya aku nganggap mereka itu hanyalah namanya debu-debu jalanan aja. Ember. Tapi kan Ya dimaklumi aja lah. Namanya juga orang sirik. gitu. Berarti kan tanda nggak mampu. Karena kalau orang seperti itu berarti kita di atasnya dia, kita lebih dari dia. Karena logikanya ya, kalau orang punya pekerjaan, kalau orang nggak punya iri hati, kalau orang yang waras, orang yang ngerasa levelnya di atas orang yang dinyinyirin, dia pasti berpikir, ngapain gue nyinyirin dia, ngapain gue mikirin dia, ngapain gue sibuk ngebahas dia. Orang hidup gue levelnya lebih tinggi, orang hidup gue bahagia, seperti itu. Tapi kalau orang yang seperti itu, mereka yang nggak bahagia, yang levelnya di bawah kita. Apalagi kalian yang cantik-cantik ya Allah digibahin kayak gitu. Gua aja yang jelek dibilang preman Tanah Abang lah. Keluaran Taman Lawang lah. Aduh, di mana lagi? Gua nggak pernah seumur hidup gue tinggal di Jakarta nggak pernah gue ke Taman Lawang, sumpah. Ya. Malah Taman Lawang. Kenal beliau di mana? Dibilangnya di Taman Lawang. Kenal beliau itu gua di sini. Di Jerman kalau pengen tahu. Itu kan bukan urusan gue. Kan nggak mau lah. Itu kan semua tabu buat gue, Debbie. Itu orang gila Pak, orang sakit jiwa susah. Mau jungkir balik kita pusingin apa yang mereka bahas itu percuma. Yang ada kita juga ikut sakit jiwa. Ini ganja. Gua itu satu. Kalau orang yang bahas-bahas temen gue sampai dimaki-maki kayak Mila, kayak Dina, gue marah itu satu aja udah. Kalau dia bahas gue nggak apa-apa gue. Apalagi bahas-bahas orang yang bersangkutan sama gue. Mereka pada teman. Diem. Makanya temenan mereka itu kayak begitu. Temenan mereka nggak jelas, orang-orang stres semuanya. Lu bilang perempuan dibilang engkong. Kalau yang warwewor lu bilang dibilang apa namanya? Mami online. Gimana dong? Apa itu nggak salah ini? Nggak salah kaprah. Lo kemana Gisel? Gisel kemana? Gisel mental. Ya nggak apa-apa lah, makanya gue bilang ini si Gaby cantik banget, asli cantik, nggak pakai peres ya. Gue nggak pernah ngomong peres soalnya, yang real aja, cantik asli. Sama Gisel itu emang cantik. Iya, Gisel, Martin, kalau Gisel mah gue tahu dari zaman dulu emang cantik, anaknya emang segini badannya, slim nggak naik. Udah 15 tahun. Nggak berubah ya. Nggak berubah-ubah mukanya. Martin, si Gisel gue kenal dari zaman gue tinggal di Amerika. Anaknya segini badannya, mau makan banyak nggak ada, nggak banyak apa segini aja badannya. Nggak berubah. Dari dulu. Kalau gue lihat Gaby itu udah 15 tahun lalu itu dia segitu-gitu aja. Cuman Gaby-nya aja dia nggak tahu kalau gue itu suka ngeliat dia. Karena kan gue ada akun satunya lagi dong, Gab. Yang lu nggak kenal. Cantik. Ya emang dia cantik banget. Aku juga pernah lihat dia di Bali. Tuh badannya kalian tuh profesional semua, asli. Kalau Gaby ini badannya kalau orang Belanda bilang molok apa? Tapi habis. Molek. Hah? Dulu badanku kecil kayak Gisel. Size besar, jadi kayak kelihatan kayak besar. Tapi orang yang kalau udah ketemu aku sekarang juga pasti ngerasa badanmu mungil ya, nggak yang orang dia atau apa gitu, karena kan besar gitu.
Gaby, gue pernah lah lihat dulu di Bali, badan lu itu kecil, mungil, cantik, udah aja. Cuman lu kan nggak tahu gue di Bali itu kapan, siapa gitu ya. Itu makanya. Tapi Gue sih kadang diem aja. Atin, lu kalau urusan ini apa pecah lobang. Nah, apalagi gue, bukan lagi pecah gantar. Kalau gue mau orang ngeliat 5.000 aja itu war katanya gitu kan. Oh, bukan lagi yang gue pikirin. Gue jalan sama Gisel aja ya lah. Pusing, pusing kepala loh. Semua lelaki begini ngeliat Gisel. Enggak, Kawan, ngeliat jatuh. mantin. Ngeliat mantin. Oh, mantin di KitKat laku loh. Kalau laki Enggak, gue. ini penepong. Kalau gue mah nggak mikir lah, gue mah mau dibilang werewolf, kok mau dibilang apa, kayak terserah lah. ya lagian kalau orang sampai mau ngomong juga sarap juga ya, karena nggak ada urusan juga. Bukan duit-duitnya dia, bukan apa-apanya dia. Gengges banget. Orang kayak gitu kan orang tua, karena kalau orang waras nggak akan melakukan, nggak akan punya karakter seperti itu. Mereka nggak akan punya waktu loh untuk ngurus orang liburan kemana, dibahas kayak hari-hari, ya gue terus dibahas hari-hari, tiap detik, tiap menit, kayaknya hidupnya benar-benar obses banget gitu loh. Iya. Sementara guanya happy, guanya enjoy, nggak mikirin mereka mikir gue terus gitu. Mau ngapain lu mikirin gue? Ya, Obses karena gue, bukan? kalau kita kan Iya. ya, kita keliling di mana-mana, mau ke Eropa, mau ke Amerika, kita keliling. Bukannya karena kita tuh sombong, emang kita harus menikmatin kehidupan itu, harus dinikmatin. Iya. Untuk apa kamu punya uang? Hanya duduk aja di Indonesia atau enggak di Israel dengan di tempat tidur. Gua nggak mau kayak gitu. Iya. Enggak, kalau mereka Makan Indomie setiap hari. Gue juga ya, makan Indomie, tapi nggak tiap hari ya. Makan Indomie gue itu kalau di Eropa itu spesial gitu. Kalau si kodok itu kan setiap hari pagi siang malam Indomie. Udah gitu enggak duduk di kasur, ini hidupnya enggak happy. Dia itu duduk di lari kasur dari terus kan, ya, dengan ala-ala apa gitu, ala-ala bukan Cinderella, cantik banget Cinderella. ya. Enggak, lucunya itu ya, si kodok itu lari ke Amerika dari Indonesia untuk menghindari orang-orang jahat yang seperti si kodok itu juga. Sekarang dianya yang kayak gitu. Kasihan hidup mereka tuh sebenarnya, karena tahu banget mereka tuh nggak bahagia. Ya kalau bahagia nggak mungkin 24 jam kayak gitu kan, bully-bully orang di internet. Dengan mikirin orang, ngebully orang, ngurusin kehidupan orang. Setiap orang yang bahagia, ngelihat orang bahagia, pasti mereka iri. Pasti mereka. Karena apa? Hidup mereka tidak bisa seperti orang itu. Betul. Benar. Itu tuh Stephen untuk tahu kehidupan muda gue tuh orangnya masih hidup tuh, saksi di atas. Gua mah nggak pernah bikin masalah. Kalau gue di Tanah Mor aja duduk aja. Paling dikit minum, duduk, pulang. 2 jam, 3 jam, gue nggak lama gue pergi ke disco, males. Kalau gue mah dibilangin keluaran Taman Lawang, nggak apa-apa. Preman Tanah Abang, ayo. War keker, oke. Nggak apa-apa gue mah gitu. Emang kenyataan mungkin ya. Tapi kalau gue itu kenal orang yang dibilang ya kenalnya di Taman Lawang, keluaran Taman Lawang, itu enggak, gue kenal dia itu di sini. Ya. Namanya gue nggak sebutin, nggak usah. Dan dia nggak usah bawa orang yang udah ini ya. Pokoknya temen-temen gue gitu yang gue kenal itu nggak usah dibawa-bawa siapapun. Itu aja. Kalian ngerosting gue habis, terserah. Asal jangan aku ya, Mak ya. Ya gue kan kenal lu baru-baru ini aja, Gisel. Gue kan udah jalan sama lu aja, gue udah seneng. Lu mau jalan kemana aja sama gue kemarin. Sampai nganterin gue Ketawa-ketawa ke KitKat dia.
Apa dia kalau nggak capek tuh, gue pengennya sih ke Watergate. Dia kan udah capek. Ini loh 10 hari terus-terusan jalan capek gua. Nantilah balik lagi. Lagian winter dingin. Ya Allah, winter Di luar dingin. ngantri-ngantrinya dingin. Sama ini kan ini pegel banget badan Eke, semua kaki Eke jalan terus di sini di Jepang. Kamu lagi di Berapa hari di sana, Gebi? Jepang sebulan. Hah, lama amat. Juara. Cakep nggak orangnya? Cakep. Nggak tahu ya, kalau Jepang mix kayaknya banyak Jepang mix deh, ganteng-ganteng banget gitu. Yang kayak muka mereka, hidung mereka bangir tapi mata mereka tuh sipit gitu. Itu dari utara, Banyak di sini ganteng. Ya. Kayak Jepang. Kalau dari selatan agak jelong-jelong. Kalau dari utara mirip-mirip bule. Iya, Gue potong ya satu. Gaby itu bukan warwerwol lagi. Baby itu sekarang itu udah perempuan. Lu jangan bilang-bilang begini. Karena itu dia udah begini nih. Itu perempuan kalau di sini. Kalau yang masih ada lato-latonya namanya T. Tapi kalau aku tuh kalau aku memang ini, Mak. Aku nggak pernah bilang warwerwol kayak abang-abang kayak Oh, nggak bisa, Gaby, nggak bisa. Kalau lu itu udah perempuan, kecuali itu orang masih ada lato-latonya, lu mau bilang warwerwol nggak apa-apa. Itu nggak bisa kalau di Jerman ya. Aku nggak marah karena apa? Karena kita berdamai sama diri sendiri, dan aku pun kayak biasa live pun aku kayak ngeluarin suara lakiku, aku bilang aku bencong, aku bilang warwerwol gitu. Karena aku nggak percuma gitu loh. Aku nggak mau ngerasa diriku perempuan sempurna gitu loh, karena aku udah berdamai sama diriku sendiri. Kecuali dulu aku waktu belum berdamai sama diri sendiri, aku marah, dibilang bencong, aku marah banget aku. Ya enggak, kalau buat gue, lu itu sama gue itu udah perempuan gitu ya kan. Kalau kita ini emang udah di ini ya, itu bukan urusannya mereka mau ngomong apa, terserah aja tentang gue ya. Kalau menurut gue ya, kalau di Jerman itu kan ada yang namanya diverse. Diverse itu berarti gendernya nggak dihitung ya, itu terserah gitu. Kalau di Indonesia kan kalau lu udah ngantrak apa gitu ya, udah surat-suratnya udah bener, lu tinggal pergi ke pengadilan, lu punya nama perempuan, itu perempuan. Emang kadang-kadang netizen ini suka mancing-mancing, pusing kepala gue Ya, makanya sama kayak kita nggak dari tempat kerjaan kita kayak ngebahas seks orientasi orang, itu kita bisa dipecat gitu loh. Terus kalau kayak ownernya atau manajernya kayak rasis sama gender, itu bisa di ini ya, kayak di cancel ya, Kak Gisel ya. Kalau apa? Di Amerika kalau misalnya kayak kita kerja ada yang orang rasis sama gender, bisa dipecat. Ya, asal dikasih tahu, tempat kerjanya dikasih tahu, terus diliatin sosial medianya bisa dipecat. Tapi itu bukan nggak ada undang-undangnya ya, itu terserah company-nya dia mau pecat apa enggak. Tapi kalau mempermalukan company itu udah bullying gitu, pasti dipecat. kalau di Jerman juga sama begitu. Kalau misalnya lu diskriminasi gitu ya, lu itu bisa dihukum, kalau enggak didenda gitu ya. Itu nggak boleh kalau di Jerman. Kalau gua kan ini ada kelamin ketiga gitu ya. Jadi gua tuh nggak termasuk perempuan atau laki-laki. Kita itu ada di tengah-tengah gitu ya. Gitu. Iya. Walaupun lu punya nama perempuan, tetap aja kayak gitu kalau di Jerman. Kayak gue gini, ngapain gue ganti nama? Ngapain gue ganti ini? Ya. Orang gue itu di Jerman itu ya udah di Yugoslavia gitu. Masih di Yugoslavia. Kalau gue sih nggak apa-apa, mau dibilang apapun. Aduh, itu urusannya, gue tinggal di Eropa deh. Iya, lagian sih nggak perlu juga ngebahas status orang gitu loh, karena ya itu kan hak orang ya, hak asasi orang gitu loh. Nggak boleh gitu loh, basically nggak boleh. Lu nggak boleh ngejudge orang, yang bisa ngejudge cuma Tuhan gitu aja. Kalau gue ini Gaby kayak siapa gitu yang udah ini itu perempuan. Kalau si ini nggak tahu, si Mama Online itu gue nggak tahu ya, gue nggak kenal dia. Itu gue nggak kenal dia ya.
itu urusannya dia. Tapi kalau gue itu kayak Gaby itu udah 15 tahun ngikutin dia, dari ininya apa, dari kontennya YouTube gitu. Gue kan sering nonton itu. Cuman orang kan nggak tahu ya. Gue itu nonton siapa gitu. Itulah susah kalau orang terlalu cantik selalu digosipin. Makanya. Kan itu namanya selebriti, Mak. Selebriti begitu. Oh, Bikin ini dikit, diomongin. Salah minum gelas kopi aja, diomongin. Udah pasti, namanya juga seleb. Udah pasti lah. begitu. Aduh, makanya susah banget itu orang-orang udah kayak ngapain. Kalau gue tuh orangnya seorang gimana sih, yang sukanya suka berdamai gitu, tapi nggak mau diusik juga. Capek. Tapi itu Mak, kita nggak bisa apa berhentiin mereka kayak gitu. Emang itu kerjaannya mereka Dan mereka hobinya mereka. ya, udah hobinya. Karena mereka, si Tamara kan dia kan tinggal di kayak bukan pegunungan ya, dia tinggal di kampungnya Amerika yang bener-bener kampung-kampung jauh dari mana-mana. Dia nggak bisa kemana-mana. Mungkin dia kalau mau keluar nunggu lakinya apa yang nyetir mobil. Dia kemana-mana nggak bisa. Makanya jadi nongkrongnya Dan juga ya, nggak ada pergaulan ya, jadinya ya. ya, padahal sama lakinya kan udah diangkat at least martabatnya, tapi ya karena dia pengen jadi artis nggak kesampaian, jadinya gabung sama penista agama. Ya lah, kalau misalnya mau jadi selebriti atau selebgram itu harus ampang-ampangnya kayak Gaby gitu ya. Gaby juga nggak langsung terkenal kok. Benar. Nggak langsung terkenal kok. 15 tahun yang lalu dia biasa-biasa aja, followernya sekarang itu berjuta-juta karena dia itu kan merangkaknya tuh gini. Dari bawah itu ke atas begini ya. Perjalanannya itu berliku-liku. Itu baru orang ini Maya pengen kenal langsung ngegibah nggak bisa. Semua orang juga gitu, nggak bisa harus dari bawah. At least gitu ya. Orang juga bisa menilai lo, kalau lo negatif terus kan orang nggak mau, harus ada positifnya lah. Mereka Semua orang-orang yang sudah terkenal di YouTube itu nggak begitu. Mereka itu dari bawah dulu merangkak. Kalau yang gue tahu itu. Kalau makanya capek lah ngomongin mereka mau berkarir dari selebgram itu emang gampang. Nggak gampang loh. harus punya kan semua ada prosesnya. Kan Prosesnya aja panjang. Itu bukan Gaby aja, semua juga itu. Semua juga tuh dari bawah dulu gitu. Baru semua dia ada proses. Itu. Kalau yang udah di atas papan atas yang tertulis itu yang sentang-sentang biru itu nggak mungkin dia nggak dari bawah dulu. Susah payahnya sampai ke atas begitu tuh. Itu makanya lah pikiran mereka itu bagi gue itu terlalu sempit. Ya itulah Mak, namanya kan nggak bergaul. Satu, nggak bergaul. Dua, mungkin nggak punya geng. Tiga, nggak punya pertemanan yang solid. Empat, mungkin emang ya begitu attitude-nya. Jadi susah kita mau ngomongin juga. Ya sudah lah ya, itu aja. Simpel kan? Iya emang susah banget sih ya. Kayak kemarin gue di kereta gitu, ya Allah mau beli minum aja susah sampai ngantri begini. Itu udah 3 jam lagi ya. Ngantrinya aja sampai 1 jam mau beli minum aja. Oh Allah. Di mana? Lagi di kereta semalam, boro-boro gue mau mana, Mak? Ada gue bete. Di kereta. Di kereta itu 1 jam delay loh. Oh, di kereta? Jam. Bayangin aja. Oh, kereta yang mau ke itu ya? Ke Jerman. Yang tadinya tuh 5 jam gitu, jadinya 7 jam.
Kebayang aja lu duduk, aduh sampai ini gue sakit pinggang gue duduk. Berdiri malas. Itulah makanya, aduh. Iya, itu bener tuh katanya hidup hidup asik aja. Memang bener hidup harus asik-asik aja, happy-happy aja. Nih Cuma kayak kalau Gisel di kalau luar orang yang kayak begitu yang nggak waras nggak akan ngerti asik cara hidup happy. tuh kayak kayak Magebi, Jepang, enjoy life, Gisel, Yugoslovakia, enjoy life. Ya udah, mau gimana? Itu hidupnya yang Tuhan kasih buat mereka untuk happy-happy ya itulah. Ini kayaknya mati apa hidup sih? Kok ada suara-suara Hendy gitu dari tadi? Iya, Gisel sekarang di mana di Yugoslovakia? happy kayak Jepang, Hong Iya, Kong, gue dan di mana-mana dia asik Kroasia. hidupnya, nggak pernah memikirkan sesuatu. Giselle pergi keliling Eropa dia asik. Ngapain mereka itu sih mikirin-mikirin ngerosting-roasting kita? Kurang kerjaan. Iya, Nggak ada kalau sirik, kesibukan. kalau mereka sirik ya ikutin kayak kita jalan-jalan ya, ngapain sirik-sirik? Mm-mm. Dan yang cantik Nikmatin hidup. dan yang cantik apa kekurangan di tubuhmu dipermak gitu kan. Ber, Iya, Tampil dong di jadi mereka mana-mana. iya Lihatin dong kalau di mana-mana tuh kayak Gaby dia dilihatin, oh gue di Hong Kong, gue di sini, gue di sana. iya. Tuh, kayak Giselle, oh gue sekarang lagi kelas, oh mau ke Slovenia. Gitu dong hidup, nggak usah lah ini kurang kerjaan. Kalau gue masih masa bodoh. ya Kalau gimana ketemu ya hidup aku pengen banget ketemu sama si Tamara, si Diva Halu, sama si Kodok itu. Pengen banget aku ketemu di Indonesia, pengen ku seret mereka di aspal. Ya bukan lagi lo, pecutin pakai kuda. Tarik terus pakai kuda gitu, Gap. Percaya, pegang omonganku ya yang nonton ya 594 orang ya. Kalau aku ketemu mereka bertiga itu di Indonesia, ku seret di aspal. Beneran, sumpah aku. Aku udah lama nggak gebukin orang loh. Nanti keluar premannya gitu ya, Gap. Iya, aku tuh jangan ditantang kalau soal berantem. Kalau soal berantem jangan ditantang. Tapi aku nggak suka adu mulut. Aku suka ayo ketemu gitu loh. Ayo menang kalah urusan belakang. Gak suka aku berantem mulut tuh nggak suka. Sindir-sindiran di sosial media tuh nggak suka. Buang waktu. Emang, Gap, buang waktu. Iya, enak ketemu gitu loh. Enak ketemu. Kalah menang tuh urusan belakang. Yang penting lu cacat dulu gitu loh. Gua atau lu yang cacat, yang penting harus ada yang cacat gitu. Gua ada yang aduh nyinggung-nyinggung dia itu gua yang di ini apa yang di seret-seret karena kan gua kemarin ke ini ya Gap ya ke Amsterdam terus ketemu si ini ke Berlin. Emang gua sama Dina itu udah lama, cuman kita nggak jarang aja ketemuan. Kalaupun ketemuan ngapain sih gua ngomong-ngomong, oh gua ketemu si Dina di sini, ketemu si Gisel di sini, di sana. Aduh, gak yang begitu-begituan mah gua mah gak ada urusan. Jangan tanya-tanya gue mau ketemu siapa aja, itu kan urusan gue. Tuh, males gue. tuh Lagi duduk-duduk saudara enak-enak. gue sampai nonton lah Di di DM Ambon. udah kayak begitu. Iya, kalau aku tuh males gitu. Kayak sindiran berantem di sosial media, mau ngapain, mau waktu. Kalau hidupku itu terlalu bahagia untuk ngurusin hal receh kayak begitu. Hidupku itu terlalu bermakna gitu kan. Waktuku terlalu bermakna untuk ngurusin cucungu debu jalanan kayak begitu. Jadi kalau mau ayo udah sayang, kamu masih paspor Indonesia kan, datang ke Indonesia ataupun kamu udah paspor Amerika, ya ketemu langsung sama aku. Mau ngatain aku wegom kek, ngatain aku apapun, katain langsung depan aku sayang ya. Tapi setelah itu jangan salahkan aku kalau kamu cacat. Iya, Benar juga ya, Deb ya. Iya, waktuku tuh terlalu bahagia, terlalu berharga untuk ngeladenin debu-debu jalan kayak mereka. Levelnya jauh. Ya dari bentukan muka, badan,
apa semuanya itu bentukannya jauh gitu loh, kalah jauh. Bukan Emang ini emang Gaby nggak tahu lah. Tiba-tiba tuh perempuan yang di Amerika aja ngomongin gua habis-habisan. Salah apa salah gue sih sebenarnya? iya, Gue juga nggak ngerti. aku juga kan katanya, aku aja nggak kenal dia, ketemu nggak pernah, kenal dia nggak pernah, denger namanya nggak pernah. Ngapain lu ngebahas gue? Gue nggak punya masalah sama elu, gue nggak pernah tahu lu siapa gitu loh. Kalau lu Ya, dia iri, ngikut. iya, kalau lu iri sama kehidupan gue, kalau lu iri sama kehidupan orang-orang di sekitar gue, kayak geng botol atau apapun, ya lu introspeksi. Oh, oke, mereka kok bisa begini ya? Mereka bilang, oh, gue harus juga bisa. Lu pacu diri bisa seperti orang yang lu iriin. Itu benar. Kalau bisa Itu dong kayak kehidupannya itu yang berubah lah dikit gitu ya. Gak usah banyak-banyak, rubah aja dikit gitu. Gue juga nggak banyak yang gue rubah. Cuman diri gue doang yang gue rubah. Muka gue belum gue rubah tuh dari dulu. Stephen juga tahu tuh. Gak pernah gue rubah. Susah banget itu. Maksudnya sih mereka berkarya ya. Harusnya berkarya ya. Jangan terlalu ngebahas orang ya. Berkarya, tapi kalau nggak berkaca juga susah. Jadi berkarya dan berkaca. Jadi berkaca dulu nih. Mereka untuk Benar. berkarya masuk ke dunia internet, mereka harus berkaca dulu. Mereka bentukannya gimana? Mereka punya talenta apa? Public speaking mereka seperti apa? Karakter mereka seperti apa? Style mereka seperti apa? Baru bisa kalian berkarya. Jadi bukan hanya berkarya mah orang semuanya pasti pengen berkarya, tapi harus bisa berkaca. Kalau kalian Berkaca. otomatis kalian bisa berkarya. Tapi kalau kalian belum bisa berkaca, kalian nggak akan bisa berkarya. Apalagi kalau kalian nggak punya talenta, sayang. Betul banget. Enggak, maksud gue itu kan kayak Berkarya, Gaby gitu, kayak yang lainnya itu kan udah mereka itu kan udah berkarya, ada di papan atas ya sekarang gitu. Lah mereka bersaingnya sama Gaby, sama orang yang udah di papan atas gitu, nggak usah disebut namanya ya. Sekarang disama-samain sama gue. Oh iya, katanya dia kan itu lulusan Taman Lawang. Sejak kapan? Dalam hati gue. Sejak kapan itu ya? Udah gitu nyinggung gue, ini, itu, emang gue, oh itu kan katanya gitu. Petani dari mana gitu, gue nggak tahu. Dibilang petani dari mana gue, emang kehidupan gue emang dari dulu juga begitu ya. Maklum, Mak. Orang kan kalau mau ngejatuhin orang tuh ada aja. Jadi kita ya udah biarin aja, biar mulut dia sampai berbusa. Biarin aja sampai berbusa. Ya kan? Aku berkarir dari 2008 jadi DJ 10 tahun, jasa aku selalu dipakai, dibayar dengan mahal. Tidak pernah aku kesepian job, tidak pernah aku kekurangan job. Aku selalu dipakai karena aku punya talenta, aku punya attitude yang baik. Satu klub aja ya, klub di Retro Metro ngundang aku 37 kali. Logikanya kalau attitudeku nggak bagus, kalau skillku nggak bagus, mereka nggak akan mau ngundang kali. Ya, Jogja, Liquid Jogja ngundang aku 8. Dan semuanya ngundang aku lebih dari 2 kali. Logikanya kalau misalkan talenta ada, mereka nggak akan mau ngundang aku berulang. Itu logikanya. Kalau Gaby menurut gua termasuk sukses loh, soalnya dia tinggal di Indonesia, terus dia bisa travel kemana-mana ke luar negeri, itu butuh banyak duit loh. Iya, dan aku nggak, Iya. aku liburan nggak pernah minta endorse, jilat orang, minta gratis. Never. Aku beli pesan hotel semua pakai uang jadi. Bisa lihat tuh semua tuh. Nih, nggak pernah. Semua pesanan hotelku, semua pesanan itu nggak pernah gratisan. Ya tuh berapa juta? Kalau mau dihitung itu sebulan ini berapa puluh juta pengeluaran tuh. Kalian bisa lihat. Ya kalau kita kan Gaby, kalau kita kan nggak pernah menghitung-hitung kayak gue ya, walaupun gue tinggal di libur di Eropa, nggak mungkin gue keluar duit itu dikit, nggak mungkin ya. Gue sih nggak mau ngomong gue keluar duit ini, beli itu, beli Ya, ini, beli kalau menurut gue kan tinggal di Amerika kan, gue mau traveling itu wajar karena Amerika kan I can afford it gitu kan, uangnya hampir sama kan. Kalau lu tinggal di Indonesia, lu udah bisa keliling dunia, itu udah hebat kalau menurut gue.
ya itu aja lah di sel. Itu kan orang udah tahu gitu ya. Apalagi gue keluaran tahun 80-an. Aduh, udah nggak enak. Kalau zaman-zaman sekarang mah masih enak itu. Tanya tuh Bunda Cora tahun 80-an tuh kayak apa. Magep di Jepang sebulan. Mm-mm. Juara. Itu dolarnya berapa? Sinting. Jepang lagi mahal. Sinting. Mampus. Gue aja seminggu aja stres, apalagi sebulan. Ayam goreng. Juara. Tapi Angkat jempol gue. kalau makanan di sini sih murah sih. Kok akuin di sini makanan murah. Ya, makanan murah. Makanan murah banget. Yang mahal di sini tuh hotel, tiket Hotel. mahal, belanja juga di sini barang brand itu jauh beda, jauhnya tuh gini. Kayak kemarin aku ngecek tas yang aku di Indonesia dan di Singapura. Indonesia itu lebih mahal daripada Singapura. Aku pikir Singapura murah daripada Indonesia. Pas aku cek di sini jauh banget lebih murah. Jadi kayak harga tas yang 20 juta di Indonesia, di Singapura itu harganya 18 juta something, hampir 19 juta. Di sini bisa 17 juta harga tasnya. Jadi barang-barang branded di sini murah banget. Nah, di Jepang lebih murah. Ya. Jauh Jepang lebih murah. Sama kayak Eropa ya. Karena Eropa kan memang negara tempat penghasil brand-brand itu gitu kan. Pencipta brand-brand itu. Mungkin lebih sama harganya sama kayak Eropa. Murah banget di sini. Parah. Makan murah. Yang mahal di sini hotel. Hotel kayak mahal. hotel itu kayak kamar mandi aja bisa jutaan. Kayak kamar mandi besarnya itu bisa jutaan gitu loh. Iya, Mak. Soalnya Jepang itu tempatnya kecil-kecil, Mak. Asli. Kecil banget. Kamar mandi kecil. Kalau sampai nih kelihatan Magebi ruangannya gede gini. Ini mahal. Ruangan segede gini mahal. Karena Jepang tuh kecil-kecil banget. Ini ya ampun. Aku dapat yang besar. Ini pindah area. Aku dapat hotelnya satu malamnya 1.400.000. Ini areanya area perkantoran. Bukan area turis. Nah, kemarin. Tapi masih di Tokyo juga. Nggak jauh lah gitu. Kemarin. Itu lebih kecil banget. Dan ini benar-benar super kecil. Harganya 3.800.000. Jepang tuh emang sepatu murah, Mak. Sepatu bener tuh murah. Oh, dulu kalau mau beli sepatu merek apapun itu Jepang juara. Oh, kalau di Jerman lo barang-barang merek itu barang-barang branded itu mahal, nggak usah beli. Kalau ke Jerman. Di Paris lebih murah, kalau nggak di Italia. Kalau di Jerman itu mahal dia. Pas sama identis kayak di Indonesia kalau di uang rupiahin ya. Tanya tuh Gisel kan kemarin beli sepatu sama gue tuh. Warnanya samaan, cuman bentuknya yang lain. Nanti aku spill ya di story ya. Aku posting nanti di feed karena aku ada ini hotelku semuanya robot. Yang resepsionisnya robot. Jadi kita ngomong ya kita check-in malah lebih gampang check-in sama robot dibanding sama manusia. Sama manusia capek mereka nggak bisa bahasa Inggris sampai ngurus emosi. Kalau sama robot kita tinggal data kita semua udah ada keluar bahasa, ada pilihan bahasa apa kita mau pakai, terus kita tinggal masukin paspor kita, keluar kunci kamar kita. Sebentar banget. Nanti aku spill hotelnya. Di feedku nanti aku ngobrol sama robot. Iya, digituin aja di spill di feed. Jadi lebih keren kan jadinya ya. Juara loh tuh. Juara loh, Mak. Sebulan loh, Mak. Orang Indonesia sebulan di Jepang duitnya berapa puluh tuh, mampus. Sinting. Tiket aja udah berapa. Tempat di hotel yang paling mahal. Ya. Makanan murah, sampai tuh murah makan. Hotel tuh paling mahal di Jepang. Itu, kalau kita ini orang-orang yang gimana sih, yang santai dan rileks. Jadi nggak terlalu memikirkan uang kalau mau bahagia itu ya. Itu aja. Untuk apa kita punya uang cuma duduk di rumah aja gitu loh. Mak, itu balik lagi, Mak. Balik lagi. Kalau kita dijelekin orang, ya, kita dihina-hina orang, ya, nggak apa-apa. Allah akan naikin derajat kita lebih daripada hinaan itu. Itu yakin dan percaya deh. Bener. Mak, gua turun dulu Gitu. ya. Mau kemana? Ngapain di toilet lo? Di sini ada Gaby loh. Ih, Boker kali dia. ya itulah Oke. Gisel.
Aku lagi nunggu tukang pijit mau masas. Oh, mau massage ya, Gap. Masasnya di sini mahal. 40 menit 6.000 yen itu 600.000. Nomor saya mahal. Mahal banget. Thailand yang enak sih masas sama Indonesia murah. Iya. Thailand lebih enak ya, Thailand murah. Massage di sini juga murah, dia massage kalau tidak salah 35 euro per jam. Enak banget. Aku sering loh kalau misalnya capek-capek pulang kerja itu lari ke massage Thailand, itu enak banget. Di sini juga ada satu Warwerwor dia. Dia punya massage ini apa, tempat massage sih, enak banget kalau gua massage itu. Plus apa masih beneran? Cuman massage doang, ada plus-plusnya. Aku pengen deh Magep, buka ini. aku follow ya. Iya, aku pengen deh buka usaha massage di luar gitu kan, tapi tapi bencong semua isinya, aku nggak mau ada Oh, perempuan. bisa juga kalau gitu, kamu Bisa, harusnya ini. Magep. Kalau di Amin. ada daftarnya, Gap. Di sini bisa daftar, terus bisa bayar pajak biasa itu. Yang begitu kalau mau buka-buka kayak gituan. Itu udah termasuk perusahaan kalau di sini. Jadi kamu buka company gitu, jadi udah termasuk gitu. Nah, Kalau mau bikin kayak gituan, tinggal ngedaftar aja, gampang kok. Nanti kamu dikasih sertifikat kayak begini, kamu buka di mana gitu. Ini Mak Vera mau naik kali, Mak. Udah gua naikin nggak ini. Bisa kayak lagi muter-muter. oh masih Iya. apa? Nyangkut dia. Tapi di sini udah turun. Tadi aku ngeliat Mbak Gaby ini live sama siapa sih yang lagi di LA? Alenka. Iya. Kemarin gua nanya Aku Alenka, tapi kan gua lagi di mana gitu. Oh iya, lagi di kereta. Berisik kalau dari kereta itu. Aku kenal Alenka lama tuh. Anaknya mah asik, nggak ribet. Ya, anaknya asik. Kalau Anaknya asik. aku sama Sally itu kan satu apartemen sama Lenka. Nah, sama Sally aku kenal dari tahun 2006. Oke. Makanya kayak Bunda Korla, aku ketemu Bunda Korla itu tahun 2006 awal kalau nggak salah. Pokoknya dia habis nikah. Dia pulang ke Indonesia. Nah, itu aku ketemu dia. Kalau aku ketemu Bunda Korla itu kayaknya tahun tahun 90, tahun 2000 kayaknya, enggak. Pokoknya tahun 98 deh, di Jerman. Waktu di sini masih konsulat nih di Bonn, yang buat tempat tinggal gue sekarang. Kalau aku kenal Mila sama Giselle waktu aku tinggal di Amerika dari 96 sampai 2006. Aku kenal mereka tahun 99. Pokoknya gue nggak tahu tahunnya itu tahun apa ketemu Bunda Korla itu, dia dulu banget loh itu. Mereka suka bikin acara kan di Queens gitu kan. Aku suka ke situ dari New Jersey. Aku tinggal di New Jersey ke mereka. Berarti dari zaman dulu sampai sekarang. Masih laki. Giselle masih laki apa udah perempuan? Laki. Kalau gue Beautiska juga. Yang atas apa lagi? Yang atas masih laki, zaman Tanamur. Cuman si Dina. Yang mana masih yang di atas tuh zaman Tanamur yang di atas. Orang lama banget ya, Mak. Ya begitu lah, orang lama kita harus, kalau udah orang lama, kita harus bisa menghargai orang, siapapun itu, apapun itu, ya kan? Kayak aku kenal Beautiska, Giselle sama Mila dari zaman dulu sampai sekarang, aku nggak pernah berantem atau nyongkel dengan segala perubahannya ya, gitu loh. Karena itu udah hak-haknya dia. Kita menghormati aja sebagai teman, menghargai, udah. Jangan pernah nyolek gitu loh. Bersembunyi di layar belakang aja kalau gue mah. Emang dari dulu juga begitu. Males. Iya, menghargai orang. Kayak aku kenal Katalia kan. Katalia di Bali mah. Iya. Yang di Bali, aku paling
Ya, aku paling ngefans sama dia. Setiap ke Bali, itu gue tinggal WhatsApp. Kamu manggung nggak? Kak, aku manggung jam segini. Oke, I'm coming. Tuh, aku paling suka. Karena gayanya simple. Aduh, baik banget anaknya. Gitu. Gitu aja. Kita harus saling support Aku lah. lihat Gaby Support system aja itu tahun paling 2000 berapa penting. itu ya? Kayaknya tahun enggak. Kayaknya tahun 2001 kayaknya deh gue lihat Debbie. Dia masih aduh masih perawan-perawannya sih. Ya, itu gue lihat dia tuh kalau nggak salah di Jakarta atau dia di Jakarta sekali, di Bali sekali. Cuman gue orangnya cuek gitu ya. Ini anak cantik amat sih. Mukanya kayak pewong. Gue juga kan ini pewong apa sih? Ini pewong apa sih? Ini barber ya. Tapi gue mau tanya gak berani gue. Lu kan dulu belum terkenal, Deb. Dulu kalau dulu kan aku masih nutup diri, Mak. Aku berteman sama warwero manapun, cuma mereka tahu aku tuh kerjanya nyebong pewong sama aku kayak aku DJ semua kan orang taunya pewong. Jadi kalau aku ketemu teman-teman keluarga Jawa, aku udah pasti begini. Aku pasti begini gitu loh. Jangan tegur aku kalau aku udah begini gitu. Mereka udah Gue kan paham. gak pernah tegur orang. Makanya kan gue gak pernah tegur orang. Tanya aja sih. Apalagi gue cuma ngeliat, oh ini cantik amat sih. Gue perhatikan gitu. Apalagi nih orang, kalau di Tanah Mordi heboh. Yang satu ini. Yang mana? Dia aja ini lu yang rambutnya blond. Mana lagi? Ya, Setelah itu gua nggak ketemu emang lagi. begini, Ternyata Mas. dia pergi ke Amerika Dari dulu ya begini aja. dan itu udah Biasa-biasa balik aja. cabut. Sekarang Kak Steven di mana? Aku Jakarta. Aku kemarin jadi koreografer buat eventnya Bank Mandiri sama eh, majalah Tatler Indonesia. Oh, Fashion nggak ini lagi show buat di luar negeri lagi. Sun. Soalnya aku kan tinggal sama mama. Mamaku umur 75 tahun. Kalau ditinggalkan kesian ya. Benar sih, benar. Dia Jadi mesti sebentar lagi ke Jerman ya. dipikir panjang. Frankfurt mau show di Frankfurt dia. Oh, kalau aku sih untuk tinggal di luar negeri itu masih mikir berkali-kali karena kan mamaku juga udah tua, sisa dia lagi karena aku takutnya apalagi Amerika kan kalau kita ngurus Ya. apa namanya green card, kita nggak bisa keluar bertahun-tahun takutnya amin amin auzubillah min dzalik, takutnya orang tua kita kenapa-napa sekarang Iya. atau apa kan aku nggak mau jadi penyesalan gitu loh. Iya. Benar banget. Ya aku juga kalau pergi ke misalnya kayak ke Singapura gitu juga mikir gitu loh berapa lama gitu loh. Kesian banget. Kalau misalnya pergi kayak kemarin syuting buat apa ya? Buat TV baru View. Syutingnya di ini di Budi Utomo, Jakarta Pusat, SMA 1. Itu juga si mama juga selalu WhatsApp. Udah di mana? Pulang jam berapa? Kayak gitu kan. Kesian juga kan gitu. Namanya orang tua pasti nanya ya gitu loh. Seperti itu. Jadi ya karena aku punya ibu gitu. Jadi aku nggak pernah hina-dina orang deh gitu loh. Kesian. Soalnya bukan apa-apa. Kita punya ibu loh. Apalagi temen ya kan. Benar. Mau temen tuh siapapun dia mau berubah 360 derajat itu ya udah. Kita sebagai teman support system aja. Menghormatin ya kan. Hari gini ngapain cari ribut ya? Migran kan. Hari gini cari duit, kerja gitu loh. Ampun DJ. Nggak selesai. Ini yang di Jepang aja sebulan ini baru berapa hari sih? Kaget. Udah hari Gaby kalau tinggal di Eropa, mendingan lu tinggal di Berlin. Paling bagus buat lu. nanti lah. Aku sih belum ada keinginan untuk luar sih ya, kecuali aku pengen banget tuh pindah kalau misalkan ke Hong Kong, ke Australia. Nah itu negara yang kalau negara yang ini ya, negara maju ya. Nah paling deket ya mentok aku kalau Thailand aku suka banget vibes-nya. Aku secinta itu aku sama Thailand gitu loh. Secinta itu aku karena memang aku cocok makanannya, aku suka vibe-nya, suasananya, everything. Thailand itu aku suka banget. Kalau misalkan dipilih untuk ke negara yang maju dan berkembang, ya mungkin aku akan kalau Hong Kong ya apa namanya Australia karena pertama lebih dekat, dua-duanya dekat kan, lebih dekat. Iya.
dapat residen kita pun kita gampang banget, untuk dapat PR pun kita mudah kan. Terus apa namanya, aku kan suka bule gitu kan, aku nggak suka. Bilang katanya serem mukanya yang di atas, emangnya ini muka asli dong, bukan muka filter. Jadi aku kan juga nggak suka cowok Asia, sukanya cowok-cowok bule gitu loh. Makanya pas kemarin aku ke Hong Kong, aku ketemu cowok orang UK, dan aku pergi ke beberapa bank, ternyata banyak banget bule. Bikin aku ngerasa kayak oke. Jadi aku kayak rasa kayak ada kayak pindah ke UK, ke Hong Kong gitu loh. Ditambah aku punya teman di sana, punya mamaan kan, mak ayam karapa, ada apa mak Ayu itu. Jadi aku bilang, udahlah Neng pindah sini aja. Aku bilang sabar ya mak, aku mantepin niat dulu, aku bilang, karena kalau mau pindah aku dimanapun aku gampang. Mau pindah di Amerika, aku punya visa 5 tahun. Aku tinggal pergi ke Amerika, aku tinggal pengajuan asylum, kan bisa untuk dapat green card gampang gitu loh. Mau pergi pindah dimanapun aku gampang. Tinggal aku yakinkan hatiku aja gitu loh. Aku mau pindah di mana, mau tinggal di mana. Sebelum aku daripada aku nanti belakangan nanti aku nyesal gara-gara aku gerasa gerusuk pengen pindah, kan aku nggak mau juga kan. Nah lebih baik aku sekarang puas-puasin aja dulu, aku keliling-keliling, aku sambil aku cari tahu dulu tiap negara itu di mana yang benar-benar aku fix aku mau tinggal gitu loh. Bener. Harus dipikirkan dulu matang-matang. Ya, Magep. Ini kalau misalnya lo mau ke Jerman, ke tempat gue dulu. Nanti kalau ke Berlin ke tempat Dina, lu urus-urus dulu mau tinggal di mana, pikir-pikir dulu dah. Rumah gue gede, lu mau tinggal di atas pun gak apa-apa tuh. Aku udah kapok sama orang, beneran deh. Gara-gara kasus yang Adia Ayu tuh kapoknya. Jadi sekarang aku, walaupun itu teman, walaupun itu dekat, walaupun dia nawarin kayak apapun, kalau aku punya duit lebih baik aku tinggal di hotel atau nyari Airbnb. Ya nggak apa-apa sih, Gabe, gue tawarin itu karena emang gue orangnya begitu ya. Gue orangnya fair, gue nggak ngurusin dah orang mau ini, nggak ada gue mah. Kalau aku untuk tinggal di rumah orang, aku udah kapok sekapok-kapoknya. Karena apa? Gini loh, Mak, kalau aku diomongin, aku nggak masalah kalau itu benar. Aku nggak masalah kalau aku diomongin di belakangku, paling aku kecewa gitu loh. Kok lu begitu sih, teman gue, kok lu ngomongin gue? Tapi kalau udah nggak, itu udah fatal buat aku. Aku udah nggak suka gitu loh. Lu kalau ngomongin gue yang hal apapun yang memang itu real, emang itu benar, aku nggak masalah. Paling aku akan menjauh dan aku ngerasa kecewa sama kamu gitu loh. Tapi di saat kamu udah memfitnah, kamu membuat cerita, kamu meng-create sebuah skenario untuk orang percaya dengan skenario yang kamu buat untuk menjelekkan temanmu ini, aku berpikir lu sakit gitu loh, lu sakit jiwa. Karena kalau lu waras, lu nggak akan ngefitnah orang. Cerita yang tidak ada, lu ada-adain, lu buat, lu create semua jadi skenario. Nah itu aku suka gitu. Kalau di sini juga kalau misalnya lu ke tempat gue mau tinggal di hotel, gue cariin hotel. Paling kalau hotel di sini banyak hotel. Kalau lu nggak mau di tempat gue gitu, nggak apa-apa. Eropa sama Diano. Nanti paling kita kan rencanakan cari hotel paling, karena kan kita pengen keliling kan dari Italia, dia kompetisi. Habis itu kita baru tembak-tembak kemana, ke Jerman, ke Belanda, ke Spain gitu. Memang kita mau keliling Diano berdua. Kalau aku tuh di Jerman itu paling berani tinggal itu ya seperti tinggalnya di rumahnya Dina. Kayak kemarin gue tuh berani tinggal di rumahnya Dina ya. Terus kalau gue ke Frankfurt tinggal di rumahnya Unyil gitu. Tapi kebanyakan sih gue tinggalnya di hotel ya. Iya. Kalau ke Paris gue tinggalnya ke rumahnya Mak Nur gitu ya. Tapi kadang-kadang gue tinggal di hotel sih. Kalau dapat temen yang emang tulus, enak, Mak. Kalau misalkan kayak temen emang tulus, baik, enak. Tapi kalau ada temen yang ada azas manfaat, nyuruh kita tinggal di rumahnya dia, tapi setelah itu kita keluar satu langkah dari pintunya aja langsung jadi bahan cerita, terus jadi bahan fitnah, itu kan berarti kan lu sakit jiwa kan? Gua udah dengar tentang itu ya. Siapa sih kakek Tubang ini? Aduh, kok gue baca mulu sih, nggak usah baca gitu loh. Ya itulah Gap, kalau misalnya lu ke sini mau dianterin, mau pergi ke Berlin, lu cuma tinggal bilang aja kita bisa ketemu di Frankfurt atau nggak di Berlin gitu ya. Nanti kan kita jalan-jalan sama Dina, ada Semi, ada Saida di sana yang bisa. Pokoknya Semi sama Saida itu enak dibawa jalan. Yang paling enak itu Semi. Oh,
orangnya enak dibawa jalan. Lu mau bawa kemana aja kalau dia ada libur, boleh. Yang bilang, Kemarin dia training itu sampai bela-belain gue nggak kerja loh. iya itu aku tahu Anggra ini kata Ma Ayu sama si Adri itu kayak Jackie Chan punya di situ, punya apartemen, punya resort di situ. Terus apa namanya Andy Lau pada tinggal di situ. Memang area yang kemana pantai Hong Kong itu orang kaya Hong Kong semua yang tinggal di situ. Susah senang sendiri, Gaby, kita telan sendiri saja, bener banget. That's right. Makanya sekarang aku udah nggak mau. Sekarang biar aku lebih baik tinggal di hotel kayak hostel kapsul pun, yang penting aku bayar pakai uangku sendiri gitu. Aku nggak mau dibayar. Aku ditawarin orang dibayar. Sini gue bayar atau apa enggak? Gue bisa bayar sendiri karena kita nggak pernah tahu loh, Mak. Besok, lusa atau next day itu tiba-tiba kita jadi bawa. Gaby kan pergi ke sini kan gue bayarin makan, gue bayarin hotel. Kan kita kan nggak pernah tahu ya, namanya orang kan rambut sama hitam, hati nggak ada yang tahu kan. Nah itu yang aku udah kapok kan. Iya. Bukan suaminya kodok, semi orang Medan, semi Berlin namanya Sam. Bukannya semi suaminya kodok, gua nggak tahu itu kayak apa. Mau gue pikirin. Pokoknya Gap kalau ke sana lu sama dia, pokoknya jalan sama dia sama Gisel, lu pasti ketawa ngakak. Magep, jangan lupa ya di spill hotelnya. Iya, pasti di spill. Aku nanti kan mau ke New York karena kan aku harus ziarah. Aku kan nazarku kan aku mau ziarah ke makamnya Mak Vivi. Jadi memang dari waktu aku pas dia meninggal sampai aku pertama kali ke Amerika itu kan aku bisa punya niat ke Amerika itu ya karena Mak Vivi gitu. Makanya aku bilang aku nazar mau ke makamnya dia. Cuma kemarin itu kan pas winter aku nggak keluar gitu loh. Karena makamnya dia kan di Philadelphia. Makanya ini nanti kemarin aku udah chattingan sama Mak Kintan. Pokoknya kalau lu sampai di New York kabarin gua, nanti gua anterin ke makamnya Vivi, dia bilang. Jadi aku mau ziarah gitu. Ketemuin Kak Niki, terus Kak Tara, terus Kak Mei, pada di New York kan ya, pada di New York sama Philadelphia. Iya. Oh dia itu di Philadelphia ya. Di perbatasan New Jersey ya, Mak. Perbatasan Philadelphia New Jersey ya, Mak. Oh berarti di pertengahan Vivi itu ya, pertengahan gitu. Iya. Ada itu pemakaman Islam di situ, Mak. Teman aku di situ, si Tommy. Aku sih ada rencana pergi ke New York itu ntar tahun depan gitu ya. Kalau enggak dari November gitu, November Desemberan gitu. Maunya kayak gitu. Masih pakai paspor Indonesia atau udah paspor Jerman? Aku udah paspor merah, sayang. Kalau paspor Jerman enak, mau ke New York udah nggak perlu pakai visa. Oh gitu. Iya kan, kalau paspor Eropa nggak perlu pakai visa. Iya. Kan? Nggak perlu pakai visa, Mak. Kita harus mendaftar dulu, lihatin ini apa gitu. Kan di sini kalau misalnya mendaftar pergi konsulat gitu, nanti kita aja dikasihnya 1 tahun green card gitu langsung. Jadi kamu bisa 5 tahun gitu lah. Ya. Iya. Kecuali paspor Indonesia kita harus apply visa dulu. Iya, Indonesia Kan harus apply visa. Kamu kan gampang, kamu kan udah keliling Asia sama Eropa jadi Enggak, tahu Matin. lagi. Mage itu udah ada visanya. Udah. Visanya udah standby. Aku 5 tahun. Jadi aku mau balik. Dia udah standby. Dia dari Jepang langsung Amerika mah bisa dia, Mak. Jepang Amerika gila gempa bumi langsung. Aku anytime bisa ke Amerika. Dia anytime. Aku ke sana. Nah, ini rencana aku mau ke New York gitu loh, mau Pride di sana. Gaby ini aslinya orang mana sih? Kalimantan. Oh, orang Kalimantan, pantesan. Cantik. Mak, dia orang Kalimantan loh, Mak. Dia orang Kalimantan loh. Di Kalimantan tuh banyak banget. Berapa, Mak? Tapi yang bener-bener jadi itu yang sampai merantau dikit, nggak banyak. Kalau sekarang udah mungkin udah agak banyak anak-anakku tuh yang dari Kalimantan Barat, ku ajak ayo merantau lah, ku bilang keluar kalian dari Kalbar. Pada aja sukses tuh kayak Diano sekarang,
kayak apa lagi bangun Oh, ini kos-kosan. ada Alenka tuh. Alenka naik tuh. Nek buka Nah, WhatsApp ini. Nah, Lenka ini tipe orang yang kayak dia harus kayak langsung Lenka. Gua itu tadi tuh di kereta, MTR, lagi jalan, lagi keluar. Gua pasti baca, pasti bales gitu loh. Jadi nggak bisa yang lu chat gua tuh ini ya. Lu liatin ya. Ini ada ratusan WhatsApp tuh. Ratusan WhatsApp yang kalau gua tuh tipe orang gua nggak suka gua pasti gak akan baca gitu. Pasti nanti pas santai gua baca, gua bales kayak gitu. Sabar, gua nggak suka didesak-desak orangnya. Sabar. Iya, Alenka ini tipe orang gerasak-gerusuk. Baci-baci Ayu Ting Ting terus. Alenka naik. Tuh. Jadi jangan Nah, marah, tuh. Sabar. jangan marah-marah. Tahu sabar nggak? Tahu sabar nggak? Kalau dia nggak dibalas chatnya ya, gua kan udah nge apa lu nggak? Lenka, lu nge-DM kan beda waktu ya. Ya Hongkong jam 3:30. Aku kan tidur. Dia harus dibalas gitu subuh-subuh. Lu gila masa gua harus Alenka. Ada telepon dia. sinyal terjadi. Ini Kok nge-lag Alenka? masih nyangkut sih, Mak. Gisel masih nyangkut. Oh, Gisel masih nyangkut ya. Mana? Masih nyangkut. Enggak, Gisel nggak nyangkut. Cuma memang Alenka ini sinyalnya haram jadah. Oh. Coba. Oh, sayang. Aku ya. Sebentar ya. Hotel aku nih enak. Di bawah langsung bar. Bar bule ganteng banget. Jadi orang-orang bule-bule pulang kerja. Makanya tadi rencananya aku mau ke bawah ke bar. Hai. Oh, Enak banget. ada telepon. Baterai gue mati. Juara nih Akhirnya. hotelnya. Satu Kayaknya lagi bisa direkomendasi nih. muncul tuh. Ya, Magat. Pas banget di bawah pintu masuk ke hotelku, sebelahnya sini langsung bar. Itu orang kantor semua, kan ini kan pusat perkantoran. Semua ini dikelilingi kantor hotel. Jadi orang-orang pulang kantor itu dari sore, dari jam 4 sore, dari jam 5 sore itu penuh banget di bar sampai sekarang, nanti sampai jam 10 jam 11 malam nih. Ganteng-ganteng Nanti ntar kayak gue ntar ditembak loh. Gak lanjut. Hui. Dapet lah. Heboh, dikira gue Amin. bang tong bencong, pecah lubang mau ditembak hebohnya. Juara. Mak, kayaknya aku turun deh, Kan Mak. sama Alenka orangnya, naikin deh, Mak. Itu kemarin ada ini ya, ada apa di tempatmu Alenka? Kamu ini apa ada mau di pistol itu ada apa? Enggak. Jadi aku tuh main sama teman-teman aku terus ke rumah orang ini. Alenka Aku tuh gerasak orangnya baik rusuk. banget. Aduh. Baik banget, Mak. Sampai gue kenalin ke Gaby. Gap, ganteng. Kok kalian Gap? Baik, Gap. Gue bilang, Alenka keep ya buat nikahin gua ya. Taunya Alenka tolong pistol. Ditodong pistol gue habis itu. Oh, gitu. Iya, jadi dia agak-agak flip gitu, terus di rumah itu banyak boneka-boneka gitu loh, Mak. Dia buka satu kamar tuh kayak spirit doll itu udah banyak banget. Matiin, aku turun dulu ya. Abis itu Udah mau pulang, maghrib soalnya. telepon temen gue. Mak Gaby, terima ngomong sih orangnya agak kasih. gila. Mak Gaby Gue sukses, lupa. happy holiday. God bless you. Amin. Bye-bye. Bye sayang. Naikin Ayu Bye, Jan. Matin. Aku turun dulu sambil ngecas handphone. Kok lu turun? Aku turun. Kok tuh? Lowbat banget ini ngecas handphone karena casannya jauh. Ya. Aku di Gitu, bawah Mak. sambil ngecas nontonin kalian. Naikin ke April Iya, tuh sama Ayu Janet. Gitu, Mak. Emang Jadi ada aku di tuh- sini? Ada tuh Ayu Janet, klik aja tuh. Mbak Kristina, Iya. jadi aku tuh nggak ada berpikiran buruk sama orang ini. Oh gitu. Gua aja nggak ngerti, kemarin kan gua nonton live kalian gitu ya. Temannya temen aku, terus aku diajakin ke rumahnya rame-rame, ya kan? Terus ya aku berpikir kayak kita main ke tempat temen aja nggak sih? Sampai kan aku sampai kenalin ke Gaby. Ini lagi live kan, Gap baik, Gap ganteng gitu-gitu. Bo, abis itu berubah jadi orang yang berbeda. Aku ditodong pistol, Mak. Ditodong pistol, gua bilang, ih kenapa nih anak satu ini kok teriak-teriak? Kenapa? Mending pistolnya cuma satu, dua, satunya kayak AK-47 gitu.
Ngeri atuh. Ngeri kan? Bukan Ngeri kan? Terus iya. dia buka satu kamar, aku disuruh masuk ke kamar itu. Isinya tuh boneka-boneka kayak boneka-boneka arwah. Waktu kan boneka-boneka spirit doll yang itu. Terus ada boneka-boneka yang kayak Pinocchio gitu, Mak. Di kamar itu ada banyak. Ngeri dong. Dan aku tuh kan nggak dalam keadaan mabok saat itu. Jadi aku tuh dalam keadaan sadar. Jadi aku tuh inget semuanya. Dan aku tuh gini, enggak. Ini kan gue dalam keadaan nggak ngapa-ngapain. Gue tuh nggak minum apapun, nggak mabok, nggak apa. Ini nggak mungkin. Aku merem. Oh, beneran, ini beneran. Aku mesti gimana? Dia di bawah tangga udah pegang pistol, Mak. Ini siapa sih Palucia Signature ini? Dia minta naik, tapi gua takaran kan bukan kenal. Ya. Terus udah gitu, Mak. Dia udah di tangga bawah tuh. Pintunya kan di situ. Gimana caranya gue kabur, tapi nggak bikin dia kaget dan emosi? Kan kalau orang kayak gitu, kita gertak dia bakal bener nembak kan? Iya kan, Mak? Oh iyalah, kita kan takut kalau kayak begitu, apalagi ada pistol-pistol begitu kan. Iya, jadi aku ngajak ngomong dia ngobrol sambil aku turun 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, 4 tangga, nyampe tangga terakhir, aku buka pintunya. Set, sorry gue takut gue pulang. Aku tutup pintu, itu pistol keluar, ding. I kill you gitu. Gue lari, dia nutup pintunya, koordinat. Sebenarnya orang itu teriak di dalam. Karena sakit kepala gitu loh, Mak, teriakannya. Aku aja kaget kok lagi nonton, teriak-teriak ada apa lagi nih anak. Sumpah, Mak. Kan kita nggak nyangka ya orangnya baik banget. Terus, tahu nggak? Karena aku pernah bilang ke Gaby, kemarin aku bilang deh, Gab, gue dikasih duit, Gab, 1.000. Tapi gue tuh nggak ngapa-ngapain sama dia. Tahu nggak, Mak? Duitnya 4 duit palsu. Mau lihat duitnya, aku simpen duit palsunya. Nih. Oh, lu dikasih duit palsu sama dia? Iya, ini dikasih dia 1.000. Yang 4 palsu, Mak, ada tulisannya play money. Play money gitu, pantesan lu ditodong-todong. Ya Allah. Gila, oh iya itu palsu, itu play money dia. Jadi, gue tuh, mungkin gini ya, kalau mungkin aku berpikir aku tuh under influence, itu masih mungkin, itu hal yang halusinasi. Ya kan? Ya. Kalau aku yang berpikir, ini bukan beneran, nggak mungkin, ini keadaan aku nggak ngapa-ngapain, nggak minum alkohol, apapun, nggak ngapa-ngapain. Itu aku bener-bener, dalam keadaan aku tuh capek, aku pengen pulang, tapi gara-gara temen aku 2 itu tadi tuh ngajakin, sih aku ikut aja. Ganteng pula yang ngajakin. Iya. Takut aku makanya aku nggak pernah kayak gitu. Aku kan kayak gini, ya Allah Tuhan, itu kalau gue ditembak beritanya heboh kali ya, Bo. Kamu lari-lari, aku lihat ya, aku nggak panik sama sekali, Mak. Aku berusaha nggak panik. Ini Laila Katus ini siapa Laila? Nggak tahu, sampai dijemput kemarin, bener, iya aku sampai dijemput tuh. Teman aku tuh untung tuh aku bilang, aku tuh di sini nih gini. Lo WA ke nomor Amerika gue, Reva. Terus tiba-tiba teman aku tuh udah deket. Terus teman aku tuh udah ngetok pintu rumah orang itu. Di mana? Gue udah ini mau ngetok pintu. Lari anjing, lu ngapain itu, lari, cepetan lari. Kenapa? Lari cepetan. Temen aku buka dia terus pistol gimana? Ya kan? Ngeri ah. Kalau di Amerika memang begitu, bebas, mereka punya senjata ya. Iya. Kalau di Eropa Dan itu tuh senjatanya nggak cuma satu yang diliatin ke aku. Tapi yang ditodongin cuma satu. Yang satu tuh senjatanya tuh yang kayak AK-47 gitu loh, Mak. AK-47 tuh ditaruh di meja makan, di dapurnya. Terus yang satu tuh dimain-mainin ke aku gini. Oh, mungkin dia sarap kali. Iya, terus kan itu kan temennya teman aku. Karena mereka berdua mungkin masih tidur atau apa, nggak bales tuh. Bangun, kenapa sih heboh banget nelfonin gue? Dijawab, kenapa gitu. Temen lo mau nembak gue, setan. Oh itu dia kumat tuh kan, anjing gak, Mak? Kenapa nggak bilang nggak bilang? Lu harusnya bilang ke gue, ngajakin gue pulang. Kan gue
berpikir karena lagi jamnya juga capek di situ, nyaman dan orangnya tuh baik banget. Mak, aku tuh lo gak diapa-apain, Mak. Jadi kita ngerasa, Kamu tinggal di Los oh, Angeles apa di mana? di Orange San Francisco, County. Orange County. Orange County. Aku nggak berpikir dia bakal ngapa-ngapain aku. Orang masih kayak orang sadar kok dia begini. Kamu mandi? Mandi aja. Terus dibawa, disiapin dalam bentuk kotak rapih. Itu ada kimono, itu ada anduk, ada apa shower cap. Kimononya bagus banget. Ini bagus. Gue tuh takut berpikir sekarang curiga di kamar mandi itu dikasih kayak rekaman video-video gitu nggak sih, Mbak? Ngerti nggak? Dia nyuruh banget aku mandi. Terus temen aku yang punya rumah sebelumnya aku samperin itu, di mana aku kenal dia tuh kaget dia tuh begitu. Ternyata pas dia datang nyamperin kita itu dia udah bawa pistol. Ngeri ya. Ngeri kan? Usia aku marahnya sama teman-teman aku lah. Kok lo nggak ngomong dia tuh punya sakit? Ternyata terus nggak tahu mereka ke siapa, sorenya nelfon lagi aku. Ternyata dia tuh punya mental health dari dia muda. Oh, emang ya kayak banyak yang kayak begitu kan di Amerika. Mak, tau nggak, kita googling dong keluarganya dia. Bapaknya kaya raya banget, Mak. Jadi aku tuh berpikir di rumah segede itu kok lo sendirian? Iya nggak? Aneh dong. Terus banyak boneka-boneka yang aneh-aneh gitu tuh menurut aku udah jadi suatu pertanyaan besar kan, Pak. Kenapa lo nyaman dengan ruangan yang ada boneka? Aku dipanggil gini, Mak. Sini aja duduk. Sini duduk. Itu di dalam kamarnya. Di dalam kamarnya yang itu boneka semua. Dia duduk di tengah-tengah gitu. Sini, kayak film-film. Sini duduk. Kakinya ngilang satu gini. Sini duduk. Kalau itu aku masuk, Mak. Kalau itu aku masuk, aku dikunci kali. Ya untung aja kamu nggak masuk ya. Aku lihat kamu dari itu di live langsung teriak-teriak, lari-lari. Gue bilang nih, kenapa nih si Alenka ini? Kok lari-lari itu kan gitu ya? Aku ngomongnya aku udah di mobil itu live-nya yang kedua. Aku mau ditembak, katanya aku mau ditembak. Ditembak siapa lagi? Bukan nggak tahu kalau itu di Amerika. Kalau di Amerika. Aku berpikirnya ya, aku tuh under influence saat itu. Kalau aku under influence, mungkin aku nggak akan bisa lari. Untung aja ya kamu itu. Pasti aku akan nggak bisa berpikir gitu loh, Mak. Karena kita kan kalau musuh orang kayak gitu, kita nggak bisa langsung berujuk itu nggak bisa. Kok nggak laporin polisi? Bo, panjang tau laporin polisi, Bo. Jarahnya. Dilaporin polisi malah tambah parah dan panjang. Bukannya hanya panjang, dan kita kan bukan orang sini. Udah gitu kan Alenka ini kan orang Indonesia yang tinggal di sini. Mereka orang Amerika. Kita bakal malah dibilangnya gue nanti gue gila. Apalagi dia kan ini ke rumahnya lagi iya, rumah orang gitu ya. Di rumah orang itu kan nggak bebas di Amerika, bebas orang kalau lu ke rumahnya dia bebas mau dibunuh. Iya, dan itu rumah orang, berarti kan gue trespassing masuk ke rumah orang. Dan kalau dia bisa balikin fakta kalau gue yang gila, ya kan, Mak? Dia nggak mau berurusan lagi sama dia, guys. Nggak akan mau aku. Dan tau nggak, Mak, ditanya teman aku, kalau nodongin temen gue semalam gini, siapa teman kamu? Aku nggak ingat. Kan aneh kan? Tidak ingat, Mak, at all. Aku berpikir dia pura-pura nggak ingat. Kedua, setelah aku dapat telepon lagi, enggak, dia ada mental health problem yang lumayan gede. Harusnya ada orang yang tinggal bareng sama dia ya dong, Mak. Dan dia nggak bisa dibiarin bebas ke sana kemari. Orang mengiranya dia normal karena Mak, ganteng, pembawaannya keren. Sampai dia tuh pamer-pamer rumah itu dipamer-pamerin banget. Oh gitu. Iya. Lagi kita kan agak-agak, ganteng nih gitu. Bolehlah main gitu kan ke rumahnya. Dinyalain tuh, Mak. Kan dia punya perapian tuh. Ada 4. Dinyalain 4-4-nya. Oh. Jadi kenapa? Aku berpikir sama temen aku, kok dia nyalain semua, kenapa sih gitu? Nggak, mungkin dia biar kita keren gitu loh. Biar kita keren, biar kita hangat. Keren dia begitu dong. Makanya aku nih sering menjauh-jauhin lelaki itu ya. Kalau misalnya di disco gitu ada orang yang suka kayak gini, gue malas. Kamu nanti, takut kalau gue kayak gitu. Saya di kira Eropa di mana-mana gue itu kan takut. Karena di luar negeri itu satu ya, bukan negara kita ya kan, Mak.
bukan negara kita, bukan rumah kita. Jadi tuh menurut aku tuh kita kansnya kita untuk suatu kesalahan nih lebih besar pasti bahkan di blaming ke kita karena kita bukan orang sini gitu loh. Jadi kenapa aku ngelapor polisi itu aku juga pikirnya ntar juga gue nih yang kena malahan. Ya kan? Itu lagi rumah dan ban. Dan pulang-pulang itu kita googling alamat itu dan Google keluarganya. Bapaknya lawyer terkenal. Iyalah, aduh, gua aja kemarin waktu masuk diskos itu, ribet gue langsung. Gak ada pikiran buat apa-apaan gitu ya. Mendingan gua ini aja dancing aja gitu. Gak Iya gua ya, urusin yang kayak gitu. aku sekarang kayak gitu takut deh kalau ada orang yang kalau udah biasa ketemu mungkin masih nyaman ya. Kalau baru tuh aku jadi ada traumanya loh karena dalam keadaan aku sadar. Mungkin kalau aku lagi nggak sadar, mungkin gitu juga besok aku udah lupa. Iya. Ini kan aku dalam sadar jadi aku terlalu keinget terus ini inget banget. Aku masih inget mata birunya itu melotot sambil kepegang kepala gini aku masih inget kesakitan gitu. Oh, berarti dia itu ini apa? Ada kelainan kan? Iya dia punya mental health gitu. Dan teman aku tuh ya mau ngomong satu dia mungkin nggak berpikir dia bakal gituin aku. Kedua itu kan privasi ya ketika orang punya sakit itu kan nggak boleh diomong sembarangan. Kayak Lollipop kemarin kamu lihat-lihat ya? Oh dia nonton kemarin nonton nggak sih banyak boneka-boneka itu waktu live? Aku nggak nonton. Kalau aku nontonnya kamu udah di mobil. Oh ada yang nonton nih Mak. Ini ada yang nonton nih. Namanya Lollipop tuh. Dia nonton berarti kamu nonton aku lagi live di situ ya? Banyak boneka-boneka gitu Mak. Terus satu kamar itu lebih parah. Boneka itu ada kali 50 boneka. Serem tau Mak. Ini kayak serial killer bisa bunuh 5 orang sekaligus. Nggak lucu dapat berita best di Amerika dibunuh laki-laki penyuka boneka. Mana naikin Gaby lagi dari kali ini. Gaby lagi ini loh, iya. baterai. Gaby naikin lagi. Itu aku tuh udah semangat banget mau ngenalin ke Gaby. Karena aku ngerasa dia baik kan dan aku nggak suka tipe aku bukan bule. Tapi memang agak curiga sih Kak. Kelihatan banget. Oh kamu juga nonton? Aku tuh nonton itu. Ya, enggak ini ada yang nonton juga Mak. Katanya mukanya emang agak serem Kak, ada sesuatu yang aneh. Terus ada bule. Oh iya bener, gue di atas terus itu gue tau dia di bawah ngapain. Ah iya ada bule di bawah itu gue juga nonton kan. Bener. Iya. Jadi aku tuh ya karena bukan rumah aku ya, aku nggak mau naik atas bawah gitu loh. Jadi aku di atas aja sama teman aku. Teman aku pulang. Kan aku masih mager, Mak. Aku mandi. Aku niat takut, habis mandi aku pulang. Iya, itu ada dulu. Itu kan di atas. Tapi ada satu hal yang aku nggak bisa sebutin di sini, Mak. Di atas tangga kan kamu itu kan. Aku tuh lihat ada bule di bawah mau dikenalin sama Gaby. Iya. Terus dia suka buka celana, Mak. Bener. Aku nonton orangnya aneh selalu buka celana. Iya, bener banget. Tiba-tiba, Mak, abis dari luar, masuk lagi, abis itu buka celana, Mak. Jalan-jalan di dapur. Ngeri ya. Kan aku berpikir ini nih gue apa gue yang halusinasi, tapi gue nggak ngapa-ngapain, gue sehat ini. Jadi ini membekas banget Mak, traumanya tuh sampai sekarang nggak. Makanya lain kali kamu hati-hati deh. Ya, aku gampang Mak, mau diajak siapa aja hayu jalan. Karena berpikir itu temen aku kan, jadi aku berpikir aman-aman aja. Serem banget itu boleh nggak nyambung pola ngomongnya. Bener. Iya bener diajak ngomong tuh kayak gitu. Tapi aku berpikir ya udah mungkin dia masih mabora kan. Udah gitu kan dia buka-buka celana lagi. Iya, pakai celana dan kesana kemari. Makanya kan aku keluar langsung. Oh iya ya, Mak itu dia buka celana nonton itu. Iya, waktu buka-buka celana itu gua keluar tuh dari live kalian tuh. Nonton lagi pas aku udah di dalam mobil. Iya, nonton lagi lu udah di mobil, teriak-teriak. Iya. Ya Allah, serem banget, Mak. Gue pikir anak kenapa teriak-teriak mau dibunuh. Aku kan lagi di kereta ya. Itu gue lagi di kereta itu. Tapi dia
tuh mak fotonya dia ada foto keluarga gitu, apa namanya, banyak anaknya, bapaknya ini punya banyak anak. Jadi kayaknya dia ini Oh. kok aneh kan, ini kenapa nih orang tinggal di rumah segede sendiri, berarti dia punya masalah sebenarnya, waktu aku bilang. Iya bener, enggak, dia tuh kemarin emang bilang ke aku, dia nyimse kan mak, di bawah ya, aku nggak mau lah. Enggak, aku nggak mau. Oke, oke. Sebelumnya dari udah emang udah aneh. Nah, pas dia habis nyimse itu, lebih aneh lagi. Gaby minta dikawinin kemarin, Mak. Mau dikawin sama dia. Udah gitu dia buka-buka celandang lagi di bawah. Ah, gua turun ah. Iya, aku aja kaget. Kok dia buka-buka sih? Agak gila ya. Terus dia push up, Mak. Dari depan, belakang. Ke depan, belakang. Ini push up model apa sih? Kali Ya dia Allah. itu kena ini, kali kena cimse dia. Kayaknya ini sih, Mak. Satu, dia emang mungkin dia doing something. Yang tuh, dua, dia emang udah ada masalah, emang ada masalah kejiwaan kan, jadi mungkin itu mix up semua, aku nggak tahu deh. Nggak nge-save lah, trauma, ngapain nge-save begitu-begitu, gila serem banget. Oh ya, kita Padahal juga kadang-kadang kan trauma, apalagi itu ya kemarin. tapi ini trauma lah, aku jujur aku trauma banget loh ngeliat orang mata biru sama pirang masian, kayak mata itu kayak mata-mata gue bunuh kayak gitu loh, mata itu. Dia tuh nggak ngomong apa-apa setiap dia pegang apa pistol dia doang nih, Mak. Dia cuma kayak gini. Nggak. Lu ketakutan. Gue cuma gini, ini kalau gue lari ya, kalau gue lari teriak minta tolong, dia panik, dia bisa nembak gue beneran. Iya, lebih baik kamu jangan lari kalau kayak orang begitu tuh. Itu kan kena ini, udah kena. Orang tuh aku di atas tuh aku mikir, ini aku mesti gimana gitu. Terus ini bukan skizofrenia guys, itu ada yang bilang dia emang punya mental problem dari dia apa muda, kata temen aku. Serem sih, padahal kalian kan mau kerja kan kemarin. Gila, bersyukur emang, aku bersyukur banget sih Mak, bersyukurnya aku masih hidup bener deh. Untung aja suaramu tuh suara say. Ya, suara nggak kedengeran. Tuh. Udah, bye. Aku juga mandi dulu ya. Cus.